Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Kevin Ibu Simanjuntak dengan NIM 210306055 dari kelas peternakan A, prodi peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai proses Urogenithelia atau Tractus Urogenithelia pada puyuh dengan sampel di sini adalah puyuh betina. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi organ reproduksi dan juga proses, dan bagaimana juga di sini saya akan menjelaskan bagaimana juga proses terbentuknya telur pada puyuh betina. Udah, langsung saja kita saksikan di video berikut ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari setiap organ reproduksi yang ada pada puyuh. Yang di sini saya menggunakan puyuh yang berjenis kelamin itu adalah betina. Nah, jadi langsung saja. Di sini sampel saya adalah Cortunix, yang berjenis kelamin tadi adalah betina. Jadi fungsi dari setiap organ reproduksi pada puyuh betina, yang pertama itu adalah ovarium. Nah, nantinya ovarium itu akan memproduksi dan juga mengopulasi sel telur atau yolk. Nah, jadi nantinya hasilnya itu akan seperti ini. Yang kedua ada infundibulum yang berfungsi untuk menangkap yolk yang telah diopulasikan dari ovarium. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ada magnum, terjadinya ini merupakan suatu tempat terjadinya sintesis albumin dan juga sintesis kalaza. Kemudian ada isthmus yang merupakan suatu tempat untuk sintesis membran serabut kerabang, dan ada uterus yang fungsinya itu sebagai tempat pembentukan kerabang dari telur, dan ada vagina sebagai tempat untuk membentuk dan juga untuk tempat untuk pemberhentian sementara telur, dan juga sudah akan dikeluarkan apabila telur tersebut sudah menjadi tercapai bentuk yang sempurna. Kemudian yang terakhir adalah kloaka yang merupakan saluran tempat keluarnya telur. Nah, jadi itu merupakan fungsi dari organ reproduksi pada puyuh betina. Jadi untuk puyuh jantan kami tidak memakainya dan tidak saya jelaskan karena sampel yang saya gunakan adalah puyuh betina. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai proses terbentuknya telur. Di sini preparat saya kebetulan betina dengan sampel itu burung puyuh atau dengan nama jenis itu Cortunix yang biasa digunakan peternak itu merupakan Cortunix japoinica karena burung puyuh tipe yang pedaging. Jadi di sini langsung saja proses terbentuknya telur itu dimulai dari organ yang namanya ovarium. Jadi di ovarium ini nantinya akan ada sel telur yang telah matang atau ovum yang akan dilepaskan oleh ovarium, yang nantinya sel telur yang sudah matang ini akan ditangkap di infundibulum. Nah, jadi di infundibulum ini nantinya kuning telur atau yolk akan berada kurang lebih selama 15 menit seperti ini keadaannya teman-teman. Nah, jadi setelah dari sini kuning telur atau yolk ini akan dilanjutkan ke proses selanjutnya itu di organ magnum. Akan tetapi pada bagian ini ada suatu persimpangan antara infundibulum dan juga magnum, itu di sekitar di sini teman-teman. Jadinya nanti di sini akan terjadi suatu fertilisasi apabila terdeteksinya sel spermatozoa yang ada pada kuning telur tersebut, yang akan dilanjutkan proses. Nantinya akan terjadi proses fertilisasi di mana sel telur tersebut akan terjadi pembuahan atau bisa menjadi suatu calon keturunan baru atau generasi dari unggas tersebut. Akan tetapi jika tidak terdeteksinya spermatozoa tersebut, maka proses pembentukan telur tersebut akan tetap terjadi, akan tetapi dia akan tidak menghasilkan suatu keturunan baru. Nah, selanjutnya dari persimpangannya di magnum ini akan terjadi suatu sintesis. Ada dua sintesis yang terjadi. Yang pertama adalah sintesis albumin dan juga sintesis kalaza. Di sini memakan waktu kurang lebih selama 3 jam. Nah, jadi sintesis albumin itu merupakan proses permulaannya
yang dimulai itu dari hati, dimana itu merupakan suatu sintesis yang sel-sel hati ini menghasilkan suatu asam amino yang berasal dari protein yang diperoleh dari makanan atau pakan ternak yang diberikan. Jadi sintesis albumin ini juga mengandung beberapa seperti alfa-albumin yang merupakan salah satu jenis protein yang ada dalam putih telur, itu kurang lebih sebanyak 54% yang merupakan protein terbanyak. Kemudian ini dia mempunyai suatu kemampuan untuk membentuk suatu buih yang biasa kita temukan di dalam telur. Kemudian ada ovomucin. Ini merupakan suatu protein putih telur yang berbentuk seperti selaput. Nah, jadi ini ovomucin ini dia tidak larut di dalam air, tetapi dia berfungsi untuk menstabilisasikan struktur buih yang ada pada telur. Kemudian yang terakhir ada globulin. Ini merupakan suatu protein yang menentukan kekentalan dari putih telur tersebut, dan juga dia ini untuk mengurangi pencairan dari buih yang ada. Nah, globulin ini dia mempunyai tegangan yang sangat rendah, permukaannya itu tegangannya sangat rendah. Dia juga bisa membantu tahapan-tahapan pembentukan buih yang ada pada telur. Nah, kemudian sintesis yang kedua itu ada sintesis kalaza. Nah, jadi di sini sel telur akan bergerak melalui oviduk, di mana nantinya kelenjar kalaza yang akan memproduksi cairan tersebut mengandung tiga hal, itu ada protein, air, dan juga ion, di mana cairan ini nantinya dikeluarkan untuk membungkus sel yang bergerak melalui oviduk. Nah, kembali lagi, kemudian dari magnum ini kuning telur tersebut akan dilanjutkan kepada bagian isthmus. Nah, jadi proses di dalam isthmus ini akan memakan makan waktu itu kurang lebih selama 1-2 jam. Nah, jadi di dalam isthmus ini terjadi suatu sintesis membran kerabang, di mana sintesis membran kerabang ini dia dimulai dari kelenjar isthmus yang akan melepaskan senyawanya seperti seperti kalsium karbonat dan juga protein ke dalam longga telur, yang dimana senyawa ini nantinya akan membentuk suatu membran kerabang atau membran selaput kerabang itu pada telur, yang berfungsinya itu untuk melindungi telur dari lingkungan luar. Nah, ini merupakan isthmus. Nah, kemudian dari isthmus tersebut, kemudian dari isthmus tersebut akan dilanjutkan ke proses sintesis kerabang atau sintesis kerabang di kelenjar kerabang, atau kita bisa sebutnya itu adalah uterus. Nah, kelenjar kerabang ini bisa juga kita sebut uterus. Nah, ini dia. Ya, jadi di sini akan dihasilkannya suatu kalsium, natrium, dan juga kalium yang fungsinya untuk membentuk kerangkang atau kerabang telur atau cangkang untuk telur tersebut, yang berfungsi untuk melindungi telur tersebut dan akan menjadi lebih keras lagi. Jadi di uterus ini kurang lebih telur itu akan berada selama 18-21 jam. Kemudian selanjutnya dari uterus ini dia akan berlanjut ke vagina. Jadi di vagina ini merupakan tempat pemberhentian sementara dan juga pembentukan kutikula pada telur tersebut. Dan juga di sini akan terjadinya oviposisi dari telur tersebut yang kurang lebih berada di dalam vagina ini selama 15 menit. Selanjutnya pada akhirnya telur akan dikeluarkan melalui kloaka, di mana kloaka ini merupakan muara 3 saluran yang dimana bisa terjadi reproduksi, pencernaan, dan juga ekskresi. Jadi pembentukan telur ini akan membutuhkan waktu sekitar 25-26 jam. Jadi mohon maaf, saya perbaiki. Jadi kloaka itu merupakan muara 3 saluran yang fungsinya itu sebagai organ reproduksi, organ produksi, dan juga organ pencernaan dari unggas. Dan ini hanya dimiliki oleh unggas saja, tetapi untuk ternak yang lainnya dia tidak memiliki. Sekian penjelasan tentang proses pembentukan telur dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya mengenai fungsi dari organ reproduksi ternak puyuh betina dan juga penjelasan mengenai proses terbentuknya telur. Saya Kevin Simanjuntak dari mahasiswa peternakan Stambuk 2021 Universitas Sumatera Utara mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.